Chu Yue-chan, apa maksudmu? Ketika semuanya sampai pada titik ini, Fan Moli sangat marah hingga dia hampir menyerah sepenuhnya. Meskipun dia baru bertemu Chu Yue-chan beberapa tahun yang lalu, dia masih mengenalinya secara sekilas. Namun dia tidak pernah menyangka peri kecantikan beku yang legendaris akan tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya. Chu Yue-chan berkata dengan dingin, sebagai tetua agung dari klan surga terbakar, sangat tidak tahu malu menyerang seorang junior tanpa alasan apapun. Fan Moli berkata dengan wajah tua muram, "Huff. Dia melukai serius putra pemimpin klan surga terbakar. Hanya karena alasan ini, bahkan jika dia mati 10.000 kali, itu tidak cukup. Chu Yue-chan, itu tidak giliranmu untuk menangani urusan klan surga terbakarku. Tidak pantas bagi anggota Frozen Cloud Asgard untuk campur tangan. Saya pasti akan turun tangan." Ucap Chu Yue-chan mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok es, dan di telapak tangannya, bola cahaya biru muncul. "Oke," ucap Fan Moli mengerutkan kening, "saya sudah lama mendengar bahwa Anda telah melangkah ke alam Profound Kaisar di usia muda, dan bahkan melampaui penguasa istana Yuxian. Di antara para wanita di Blue Wind Empire, Anda tiada tandingannya. Hari ini, biarkan saya merasakan keterampilan nomor 1 Frozen Cloud Seven Fairies." Fan Moli berteriak keras, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi api ungu yang kuat. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan menggunakan api misterius ungu untuk membentuk pedang yang panjangnya lebih dari 30 meter di tangannya, dan tiba-tiba menebas ke arah Chu Yue-chan. Kecepatan pedang api Fan Moli tidak terlalu cepat, tetapi tidak jauh di belakang Chu Yue-chan adalah Yun Che. Jika dia menghindari pukulan itu, api misterius ungu yang mengerikan akan mengenai Yun Che. Bahkan jika Yun Che memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika Chu Yue-chan menerima pukulan langsung, Fan Moli yakin bahwa serangan ini setidaknya akan membuatnya mengalami beberapa luka. Chu Yue-chan tidak menggerakkan kakinya, karena dia tidak punya niat untuk menghindari serangan itu. Sebaliknya, telapak tangannya terbalik ke atas dan dia mencengkeram pedang api dengan tangan kosong. Pedang api besar yang membawa gelombang panas yang menyesakkan, tiba-tiba terlempar ke samping oleh penghalang tak terlihat dan berhenti di udara. Setelah itu, cahaya biru tua muncul di ujung pedang, dan kemudian suara es yang mengembun menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti seluruh pedang api, mengubah api misterius ungu yang awalnya sangat panas menjadi es misterius biru yang sangat dingin. Ketika kekuatan misterius es mencapai tingkat yang cukup, tidak hanya tubuh dan benda yang dapat dibekukan, tetapi juga berbagai bentuk kekuatan misterius. Saat Chu Yue-chan membalik telapak tangan gioknya, suara berderak bergema di seluruh arena wacana pedang. Pedang api beku itu meledak di udara, berubah menjadi kristal es biru kecil yang tak terhitung jumlahnya dan terbang jauh. Apa? Gumam Fan Moli buru-buru mundur 2 langkah dan dengan cepat mengibaskan es di telapak tangannya, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, dia melihat Chu Yue-chan di depannya mengulurkan telapak tangannya ke arahnya, dan cahaya biru melintas di pandangannya. Es sepanjang setengah kaki tiba-tiba muncul di depannya dari udara tipis. Meskipun Fan Moli setengah langkah menuju alam Profound Kaisar, dia masih tidak bisa melihat bagaimana hal itu muncul dan kapan hal itu muncul. Dia baru saja melihat es yang tampak normal yang memiliki rasa dingin yang menakutkan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Sebelum dia bisa melihatnya dengan baik, es biru tua menyerang dadanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Area di mana Fan Moli terkena es tenggelam dalam sekejap, dan punggungnya menonjol secara berlebihan. Sebuah panah darah ditembakkan dari mulut Fan Moli dengan erangan yang sangat menyakitkan. Seluruh tempat terdiam sesaat, dan bahkan Ling Kun, yang selama ini diam, akhirnya tampak terharu untuk pertama kalinya. Ling Yuefeng berdiri seperti disambar petir dan kehilangan suaranya. Kompresi ruang, ini, kekuatan Profound Kaisar. Begitu 3 kata, kekuatan Profound Kaisar, keluar, kata-kata itu seperti petir di hari yang cerah saat terdengar di telinga semua orang. Ekspresi semua orang di klan surga terbakar dan sekte Xiao berubah. Munculnya singgasana lain di Istana Abadi Awan Beku tidak diragukan lagi berarti mereka tertinggal jauh dalam hal kekuatan. Xiao Juetian, pemimpin sekte Xiao, perlahan berdiri, menatap kosong ke punggung Chu Yue-chan untuk beberapa saat, menggerakkan bibirnya, dan perlahan duduk kembali. Di kursi klan surga terbakar, Fan Juecheng bergegas keluar dengan kecepatan kilat.
Dia menggendong Fan Moli yang pingsan karena terluka parah dalam pelukannya. Dia memeriksa lukanya dengan cepat, lalu berbalik ke arah Ling Yuefeng dan membungkuk ke arahnya, "Tuan Ling, Elder Ling. Murid kami terluka parah dan penatua Fan Moli sangat cemas sehingga dia melakukan tindakan impulsif. Melihat bahwa dia sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan, dan telah diberi pelajaran oleh peri kecantikan beku, bisakah Anda bermurah hati dan memaafkan penatua Fan Moli? Setelah turnamen pemeringkatan, saya secara pribadi akan membawanya untuk meminta maaf kepada Tuan Ling dan Elder Ling." Huff. Ling Yuefeng berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, Fan Moli adalah tetua sekte yang sangat dihormati, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap sesuai usianya. Dia mengabaikan aturan kompetisi peringkat dan bahkan mencoba melukai para kontestan yang baru saja menang. Menurut aturan turnamen, tidak hanya Fan Moli yang akan dikeluarkan, tetapi seluruh klan surga terbakar juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Setelah mengatakan ini, Ling Yuefeng tampak sedikit tenang, mengingat fakta bahwa Fan Moli merasa cemas dan telah diberi pelajaran oleh peri kecantikan beku. Aku akan memperlakukannya seolah dia telah dihukum. Masalahnya akan berakhir seperti ini. Hak untuk menjelajahi alam rahasia cekungan surga juga akan dipertahankan. Namun, jika hal seperti itu terjadi lagi, hak kamu untuk menjelajahi alam rahasia Tianqi tidak hanya akan dihapus, tetapi kualifikasi klan surga terbakarmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat berikutnya juga akan hilang, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Fan Juecheng menghela nafas lega, memberi hormat pada Ling Yuefeng, dan meninggalkan arena wacana pedang dengan Fan Moli. Semua mata kembali tertuju pada Chu Yuechan. Yun Ce melangkah maju perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Peri Binchan, terima kasih telah menyelamatkan." Sebelum Yun Ce selesai berbicara, roh es melintas di depan matanya, dan sosok cantik dan dingin itu telah menghilang dari arena wacana pedang dan kembali ke tempat duduknya. Yun Ce tersenyum diam-diam, dan hanya dia yang bisa memahami arti senyumannya. Pertandingan kedua perempat final, Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi, versus Ling Feiyu dari Villa Pedang Surgawi. Meskipun mereka berdua berasal dari Villa Pedang Surgawi, tetapi yang satu berada di alam profound spiritual tingkat 6, dan yang lainnya berada di alam profound spiritual tingkat 9. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, hasil pertarungannya sudah jelas. Ling Jie adalah orang pertama yang naik ke panggung, dengan tangan terlipat di depan dada dan sedikit seringai di bibirnya, seolah dia tidak takut pada apapun. Setelah beberapa saat, Ling Feiyu melompat ke panggung dan berdiri di depan Ling Jie, tetapi ekspresinya agak kusut. "Kalian berdua sudah sering berdebat. Kali ini, apakah kalian berdua yakin ingin berkompetisi?" Ucap Ling Wugu berdiri di luar penghalang kekuatan misterius dan bertanya tanpa ekspresi. Sebagai seorang tetua, tentu dia tahu persis apa kekuatan dari dua murid muda berprestasi di villa itu. Mendengar pertanyaannya, orang-orang di bawah panggung mengerti sepenuhnya maksudnya. Perbedaan kekuatan antara kedua orang ini pasti sangat besar. Dalam kompetisi normal, satu pihak benar-benar ditekan oleh pihak lain. Bahkan jika mereka bertanding lagi, tidak akan ada hasil kedua, hanya akan membuang-buang waktu saja. Mendengar perkataan Ling Wugu, Ling Jie tidak bereaksi banyak, namun sudut mulut Ling Feiyu bergerak, dan ada pergulatan singkat di matanya, lalu akhirnya dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan, aku menyerah." "Apa?" gumam orang-orang yang hadir tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Orang yang mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan bukanlah Ling Jie, yang hanya berada di alam profound spiritual tingkat ke-6. Tapi, Ling Feiyu, yang dengan mudah menerobos ke perempat final dengan kekuatannya di alam profound spiritual tingkat ke-9. "Hah? Yang menyerah bukanlah Ling Jie, tapi Ling Feiyu." Gumam Yun Ce juga terkejut beberapa saat. "Apakah ini berarti, lawan adik Yun besok adalah Ling Jie?" Ucap Chang Yue secara tidak sadar menghela nafas lega. Bagaimanapun, alam profound spiritual tingkat ke-6 terdengar kurang mengancam dibandingkan alam profound spiritual tingkat ke-9. Mungkinkah karena Ling Jie adalah putra Tuan Villa, Ling Feiyu tidak berani mengalahkannya di atas panggung, jadi dia menyerah terlebih dahulu. Ucap Xia Yuanba menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. "Tidak, jika Villa Pedang Surgawi adalah tempat yang begitu sombong, itu tidak akan menjadi kekuatan nomor 1 di Kekaisaran Blue Wind." Ucap Yun Ce menurunkan alisnya sedikit dan mulai memeriksa kembali Ling Jie yang berjalan di arena dengan tersenyum.
hanya satu kemungkinan adalah kekuatan Ling Jie lebih baik daripada Ling Feiyu, dan jauh lebih baik. Sepertinya akan ada pertempuran yang sulit besok. Dia mengalihkan pandangannya ke area tempat duduk Villa Pedang Surgawi, dan menemukan bahwa Ling Yuefeng dan Ling Yun memiliki ekspresi tenang, tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun atas hasilnya. Kecepatan dan hasil pertandingan kedua benar-benar tidak terduga ketika hampir berakhir. Pertandingan ketiga terjadi tak lama kemudian, dengan Ling Yun dari Villa Pedang Surgawi dan Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard berada di sisi yang berlawanan. Dan duel ini berakhir lebih cepat dari duel kedua. Wushuang, menyerah saja pada pertandingan ini. Ucap Chu Yueli tiba-tiba berkata ketika Sui Wushuang hendak melompat ke arena wacana pedang. Sui Wushuang terdiam beberapa saat, tapi tidak melawan, dan berkata dengan lembut, "Ya. 3 tahun lalu, kekuatan kakak seniormu telah jauh melampaui dirimu saat ini, namun menderita kekalahan telak dari Ling Yun. 3 tahun telah berlalu sejak itu dan kekuatan Ling Yun melonjak lagi. Kamu bukan tandingannya. Selama dia sedikit serius melakukannya, kamu akan terluka dan kalah dalam waktu kurang dari 5 gerakan. Karena memang seperti itu, lebih baik mundur saja." Meminta, murid inti, di mata orang lain untuk menyerah. Chu Yueli mengatakannya dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun keengganan atau ratapan di matanya yang indah, seolah-olah ini hanyalah keputusan yang tidak penting. "Ya, guru muda, murid mengerti." Ucap Sui Wushuang mengangguk pelan, lalu duduk kembali. Sui Wugu kemudian mengumumkan, Istana Abadi Awan Beku. Sui Wushuang menyerah dalam kompetisi. Ling Yun dari Villa Pedang Surgawi menang tanpa pertandingan, dan akan memasuki semifinal besok. Meski hasil ini menimbulkan banyak diskusi, namun hal ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, kekuatan Ling Yun terlalu menakutkan. Bahkan jika Sui Wushuang adalah murid inti Frozen Cloud Asgard, tidak mungkin dia bisa memenangkan pertarungan itu. Menyerah secara langsung adalah pilihan paling bijak. Namun sebagai hasilnya, Frozen Cloud Asgard hanya tinggal yang terakhir, Xia Qingyue, yang memiliki kekuatan paling dalam di antara 3 murid yang berpartisipasi. Lawannya juga kebetulan adalah murid inti Sekte Xiao yang kekuatannya melampaui miliknya, Xiao Kuanglei. Jika dia kalah, Frozen Cloud Asgard tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke semifinal, dan hanya bisa puas di posisi keempat. Hingga saat ini, satu-satunya pertandingan yang resmi dilangsungkan hanyalah pertandingan Yun Che melawan Fen Juebi, namun 3 dari 4 pertandingan yang tampil di semifinal besok sudah ditentukan. Itu adalah Ling Yun dan Ling Jie bersaudara dari Villa Pedang Surgawi, serta Yun Che dari keluarga Kekaisaran Blue Wind. Siapapun yang tidak buta dapat melihat dengan jelas bahwa setelah Yun Che mengalahkan Fen Juebi, Qin Wuxiang, yang selalu tenang, tersenyum begitu keras hingga gigi depannya hampir tanggal. Pertandingan keempat final, Xia Qingyue dari Istana Abadi Awan Beku, versus Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao. Peserta di kedua belah pihak diminta untuk memasuki arena wacana pedang dalam waktu 30 tarikan napas, jika tidak, mereka akan dianggap telah menyerah. Setelah pengumuman keras Ling Wugu, banyak suara diskusi di arena berhenti karena menjadi medan keheningan. Saudara ketiga, semoga berhasil. Klan surga terbakar telah dikalahkan secara menyedihkan. Selama Anda memenangkan pertandingan ini, peringkat keseluruhan kita akan dijamin berada di 3 besar, dan ada lebih dari 99% peluang untuk menempati peringkat kedua. Ini akan menjadi terobosan sejarah Xiao Sekte kita. Ucap Xiao Kuangyu menepuk bahu Xiao Kuanglei dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, yakinlah, jika aku kalah dalam pertandingan ini, aku tidak akan punya muka untuk kembali ke Sekte Xiao. Ucap Xiao Kuanglei mengangguk, lalu melompat ke langit, membentang lebih dari 30 kaki di udara. Setelah mendarat, dia mengetuk tanah dengan ringan dengan kakinya. Dia melompat lebih dari 30 kaki lagi, dan mendarat dengan mantap di tengah arena wacana pedang. Sebelum mendarat, sebilah pedang panjang terhunus dengan suara gemuruh. Cobalah untuk mempertahankan kekuatanmu sebanyak mungkin, dan jangan mengeksposnya terlalu banyak untuk mencegah lawan besok menjadi waspada. Ucap Chu Yueli hanya punya satu kalimat untuk diberitahukan kepada Xia Qingyue. Ya guru, ucap Xia Qingyue berkata dengan hormat, tubuhnya yang halus berbalik, dan mengikuti gerakan anggun dari sosok cantik itu, dia mendarat dengan ringan di depan Xiao Kuanglei. Pedang es yang benar-benar transparan muncul tanpa suara di tangannya. Ling Wugu mengangkat tangan kanannya, pertandingan terakhir perempat final,
Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard versus Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao. Pertandingan dimulai. Xiao Kuanglei datang di sini untuk meminta pengalaman teknik awan es milik Perisia. Ucap Xiao Kuanglei tersenyum santai, mengarahkan pedang panjangnya ke depan, dan lapisan siklon hijau yang berputar cepat menggulung seluruh tubuhnya. Di belakangnya, sebuah gambar elang yang mendominasi sedang menjulang, dan aura seluruh orang itu begitu kuat pada saat ini sehingga sungguh menakjubkan. Frozen Cloud Asgard penuh dengan keindahan. Meskipun wajah Xia Qingyue ditutupi oleh kain kasa putih, melihat sosoknya, mata, dan sedikit kulit bersalju yang terbuka, itu sudah cukup untuk menilai bahwa ini pastilah seorang gadis yang sangat cantik dengan kecantikan yang luar biasa. Di hadapan wanita cantik, pria normal dengan kekuatan tertentu akan memiliki keinginan untuk pamer. Jika mereka dapat memenangkan hati atau bahkan kekaguman dari pihak lain, secara alami hal itu akan sangat memuaskan harga diri mereka. Gerakan Xia Qingyue jauh lebih gesit daripada gerakannya. Dia menikamnya dengan pedang, dan di ujung pedang es, teratai es mekar dengan indah. Sebelum kedua pedang itu mendekat, angin pedang dan teratai es bertabrakan. Hanya terdengar suara, ding, dan teratai es itu hancur dalam angin pedang yang kencang. Namun, ia tidak goyah begitu saja, melainkan berubah menjadi bongkahan es padat yang tak terhitung jumlahnya. Es yang kuat menghadapi badai dan menyelimuti Xiao Kuanglei. Untuk sesaat, badai tersebut membawa pecahan teratai es yang berputar-putar di sekitar mereka berdua, seperti tornado es dan salju. Di tengah serangkaian tabrakan dan suara pecah, Xiao Kuanglei mengibaskan semua bunga es yang beterbangan. Namun, beban dingin yang terkandung dalam bunga es tersebut melebihi ekspektasinya. Saat dia membuka semua bunga es, kedua tangannya sudah memerah karena kedinginan. Butuh 2 tarikan napas untuk pulih sepenuhnya. Dia mundur setengah langkah dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar bahwa teknik awan beku dari Frozen Cloud Asgard tidak ada bandingannya di dunia. Memang pantas mendapatkannya. Selanjutnya, saya harus lebih serius. Peri, tolong hati-hati. Pengingat Xiao Kuanglei tentang niat baik, yang penuh arogansi tidak mendapatkan jawaban apapun dari Xia Qingyue. Matanya yang dingin setenang air, seterang dan seindah bulan yang cerah, yang membuat detak jantung Xiao Kuanglei bertambah cepat tak terkendali setelah dia melirik 2 kali lagi. Dia segera mengangkat nafasnya, dan energi yang dalam melonjak ke seluruh tubuhnya. Badai yang berputar di sekelilingnya menjadi lebih cepat, dan bayangan elang di belakangnya menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, terasa seolah-olah telah berubah menjadi suatu entitas fisik. Angin pedang ekstrim, mata Xiao Kuanglei berkilat, dan badai melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Xia Qingyue. Dia secepat badai, para praktisi di bidang yang kekuatannya lebih rendah dari alam profound bumi hanya bisa melihat sebuah bayangan seperti kilat. Bergerak dengan kecepatan tinggi seperti badai, pedang panjang Xiao Kuanglei tersapu dengan cepat. Badai menyapu tubuh pedang. Dengan tarian cahaya pedang yang indah, 4 sinar pedang yang cukup untuk menembus pegunungan dan puing-puing terbang menuju Xia Qingyue pada saat yang sama. 4 bunga teratai es bermekaran di depan Xia Qingyue, dan menghalangi keempat hembusan pedang saat mereka hancur. Xiao Kuanglei juga berhasil mendekati Xia Qingyue pada saat ini, dan rantai combo pedangnya menyerang Xia Qingyue seperti badai hujan yang tiada henti. Xia Qingyue mundur dengan langkah santai dan tenang, dan dengan setiap langkah mundur, teratai es yang indah akan mekar di bawah kakinya. Bayangan elang di belakang punggung Xiao Kuanglei melebarkan sayapnya tinggi-tinggi, dan gerakan pedangnya datang satu demi satu. Dia mengayunkan pedang panjang ke dalam bayangan pedang di seluruh langit. Ditambah dengan kecepatannya, siluet manusia dan bayangan pedang adalah ilusi dan tumpang tindih, sungguh mempesona dan memusingkan untuk dilihat. Bentrokan pedang dan benturan angin badai dan teratai es menyebabkan serangkaian dentuman sonik yang membuat gendang telinga orang berdengung. Seluruh tempat sunyi kecuali dentuman sonik yang keras dan suara robekan. Setiap pasang mata tertuju pada 2 sosok di arena wacana pedang. Mereka mengira pertarungan ini akan berakhir dengan cepat, dan bahkan mungkin akan berakhir sejak awal. Tidak ada yang menyangka persaingan yang menghancurkan menjadi begitu ketat. Bagi keduanya yang usianya terpaut 3 tahun dan kekuatan besarnya terpaut 1 peringkat, situasi mereka saat ini sebenarnya tanpa diragukan lagi jelas berimbang. Wajah semua orang di Sekte Xiao mulai terlihat jelek. Alis Xiao Juetian sedikit tenggelam dan dia berbisik, sepertinya kita telah meremehkan Xia Qingyue.
Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Sui Wushuang dan Wu Suexin. Sama sekali, tidak masalah, jadi bagaimana jika kita bisa menemui jalan buntu dengan saudara ketiga? Selama saudara ketiga menggunakan pedang Jingchen, hasilnya akan ditentukan, kata Xiao Kuangyu tanpa khawatir. Kakak, ayo, kakak, ayo. Ucap Xia Yuanba terus berteriak dengan keringat di tangannya, matanya terbuka lebar. Dia tidak bisa melihat dengan jelas situasi di lapangan, dia hanya bisa melihat Xia King Yue tampak mundur, dan dia menjadi semakin cemas. Jangan khawatir, kakakmu tidak akan kalah semudah itu. Ucap Yun Ce menghiburnya dengan santai. Pertarungan di arena wacana pedang telah mencapai puncaknya. Gambar elang di belakang Xiao Kuanglei sekali lagi melebarkan sayapnya. Dengan sedikit peluit, tubuhnya telah melompat tinggi ke langit. Badai energi yang mendalam di sekelilingnya juga mendidih saat ini, ia bergerak seperti air mendidih, dan lingkaran riak energi hitam sian perlahan menyebar ke sekeliling, dengan paksa mendorong semua udara di dekatnya. Kemudian, Xiao Kuanglei mengarahkan pedang panjangnya ke bawah, dan semua energi yang dalam di sekitarnya terkonsentrasi pada ujung pedangnya. Tiba-tiba, ujung pedang panjang itu memancarkan cahaya hijau yang keras, dan badai berputar di sekitar ujung pedang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Suasana mencekam pun menyelimuti seluruh arena wacana pedang saat ini. Penonton yang berada di pinggir arena wacana pedang merasakan rasa tercekik yang kuat hanya dengan melihat ujung pedang yang dikelilingi cahaya hijau. Setelah bertarung sekian lama, Xiao Kuanglei akhirnya kehilangan kesabarannya, namun ia tidak mengeluarkan pedang Jingchen tersebut, karena seperti yang dikatakan Xiao Juetian, tidak hanya akan menjadi tidak elegan menggunakan pedang nomor 1 dari Sekte Xiao ketika menghadapi seseorang yang lebih muda dan memiliki kekuatan yang lebih rendah. Hal ini juga dapat mengundang ejekan dari orang lain. Dia dengan tegas menggunakan jurus terkuatnya. Pedang yang menakjubkan, ucap Xiao Kuanglei berteriak keras, dan seluruh tubuhnya terbang tertiup angin. Dia seperti dewa pedang yang turun, dan kekuatan pedang yang sangat ganas menutupi Xia King Yue. Seiring dengan jatuhnya kekuatan pedang Xiao Kuanglei dengan sangat cepat, garis retakan meluas keluar di tanah. Namun ketika menghadapi serangan yang sangat mengerikan dari udara, Xia King Yue tampak sangat santai. Dia mengangkat tangan putihnya, dan perlahan mengarahkan pedang es ke atasnya. Di atas ujung pedang, bunga teratai es mekar dalam keheningan. Namun teratai es ini tidak lagi jernih, malah membawa warna langit biru muda. Pedang menakjubkan Xiao Kuanglei bertabrakan dengan teratai es Xia King Yue di udara, dan suara gemuruh bergema di seluruh tempat. Badai energi hitam sian menyelimuti seluruh ruang besar di sekitarnya, dan teratai es meledak sepenuhnya. Kristal es dan kabut es memenuhi langit, dan untuk sesaat, tubuh mereka sepenuhnya diselimuti oleh cahaya energi dalam cian dan biru muda. Orang tidak dapat lagi melihat jejak bayangan, dan hanya dapat mendengar deru gila dari dua semburan energi yang dalam bertabrakan. Setelah 10 napas penuh, cahaya hijau dan cahaya biru menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, kedua pedang juga bertabrakan untuk terakhir kalinya, dan kemudian mundur ke belakang karena benturan tersebut. Ekspresi Xia King Yue tenang, matanya yang indah sebening air, belum lagi bekas luka di tubuhnya, bahkan gaun putihnya pun tidak bernoda, dan roh es yang berterbangan di sekelilingnya tidak berantakan. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Kuanglei di seberangnya, kecuali rambutnya yang sedikit berantakan, tidak ada luka di tubuhnya. Dalam tabrakan sengit jurus khusus tadi, secara ajaib, tak satu pun dari mereka mengalami cedera. Namun, dari segi ekspresi, Xiao Kuanglei jelas tidak setenang Xia King Yue. Dia sama sekali tidak menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Dia menggunakan jurus pamungkasnya yang baru saja mencapai keberhasilan awal, tetapi selama tabrakan sebelumnya, semua kekuatan pedang dan hembusan anginnya diblokir oleh lawan satu demi satu, dan bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Hal ini membuatnya diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama membuatnya merasa sangat malu. Dalam situasi ini, dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus menggunakan pedang Jingchen. Seperti yang diharapkan dari seorang dewi dari Frozen Cloud Asgard, Anda benar-benar tidak bisa diremehkan oleh orang lain. Saat saya seumuran dengan Dewi, saya jelas bukan tandingan Dewi. Tapi pertandingan ini, saya harus menang apapun yang terjadi. Jika saya telah menyinggung Dewi karena hal ini, saya pasti akan meminta maaf kepada Dewi setelah pertandingan. Setelah mengatakan itu, Xiao Kuanglei telah mencabut pedang di tangannya, menekan tangan kanannya ke dalam ring luar angkasa,
dan hendak mengeluarkan pedang Jingchen, tetapi ketika jari-jari tangan kanannya menyentuh tangan kirinya, wajahnya tiba-tiba membeku dan gerakannya terhenti. Tepat setelah itu, kulitnya menjadi semakin putih dengan kecepatan yang mencengangkan, kemudian, seolah-olah sebuah patung yang diukir dari es, seluruh tubuhnya dengan kaku jatuh ke tanah sambil menghadap ke atas. Saat dia jatuh, mata Xia Qingyue tidak bergetar sedikit pun, dan tidak ada kejutan. Pada saat ini, tubuh Xiao Guanglei tiba-tiba pecah dengan puluhan luka besar dan kecil, dan aliran darah muncrat. Semua luka ini berasal dari pedang es Xia Qingyue, tetapi di bawah kekuatan teknik awan es, yang meliputi energi yang sangat dingin, luka-luka ini langsung ditutup oleh es setelah ditusuk hingga terbuka. Bukan saja tidak berdarah, bahkan rasa sakit pun tidak terasa. Sama seperti ini, Xiao Guanglei bertarung sengit dengan Xia Qingyue tanpa menyadarinya, dan tidak menyadari sama sekali bahwa di bawah cahaya Qian yang menyelimuti, tubuhnya telah ditebas secara berturut-turut lebih dari 30 kali 10 napas yang lalu, dan jika salah satu dari luka ini jika diimbangi sedikit, hal itu akan dapat merusak pembuluh darah kehidupan, artinya, jika bukan karena Xia Qingyue yang menunjukkan belas kasihan, dalam waktu 10 tarikan napas, dia sudah mati lebih dari 30 kali. Ling Wugu terkejut pada awalnya, dan kemudian dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa kondisi Xiao Guanglei. Setelah pemeriksaan singkat, dia menghela nafas lega, dengan cepat membalikkan telapak tangannya, menutup semua luka di tubuh Xiao Guanglei, dan kemudian langsung mengumumkan, Xiao Guanglei untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bergerak, Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard menang. Dia akan melaju ke semifinal besok. Keenam anggota Xiao Sekte sudah berdiri. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ngeri. Seperti elang yang marah, Xiao Juetian dengan cepat terbang menuju arena wacana pedang. Setelah memeriksa luka Xiao Guanglei dengan energinya yang dalam, ekspresinya berubah lagi. Ada lebih dari 30 luka di tubuhnya, tapi tidak ada satupun yang dalam. Dia sangat jelas tentang alasan mengapa lebih dari 30 luka tiba-tiba muncul dari Xiao Guanglei sebelumnya. Hal seperti ini yang terjadi di depan murid Frozen Cloud Asgard sangatlah normal. Yang mengejutkannya adalah Xiao Guanglei jelas-jelas tidak menyadarinya seperti sebelumnya. Xiao Juetian menatap tajam ke arah Xia Qingyue dan berkata dengan suara rendah, awalnya saya berpikir bahwa di turnamen pemeringkatan ini, Frozen Cloud Asgard tidak akan menampilkan performa yang terlalu mencolok. Sepertinya saya telah melakukan kesalahan. Untuk membiarkan energi dingin sebanyak ini masuk ke dalam tubuh Layer dan melakukannya tanpa dia sadari atau merasakannya, Frozen Cloud Arts milik Anda setidaknya harus berada di tahap kelima. Untung Layer tidak mengeluarkan pedang Jingchen, jika tidak, dia akan kalah lebih menyedihkan. Suara Xiao Juetian sangat pelan sehingga hanya Xia Qingyue yang bisa mendengarnya. Setelah berbicara, dia membawa Xiao Guanglei yang kaku, dan meninggalkan arena wacana pedang. Pertandingan hari ini diiringi kejutan silih berganti. Pertandingan terakhir perempat final kembali berakhir dengan hasil yang tidak terduga. Dengan berakhirnya perempat final, pengaturan semifinal besok dengan cepat muncul di tengah batu hitam pusat. Pertandingan pertama, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind, versus Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi. Pertandingan kedua, Ling Yun dari Villa Pedang Surgawi, versus Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard. Wah, baik kakak ipar maupun kakak benar-benar masuk 4 besar. Ini terlalu luar biasa. Melihat nama di batu misterius itu, Xia Yuanba sangat bersemangat hingga dia sedikit bingung. Ah, kakak ipar, kenapa wajahmu tetap kaku? Apakah kamu tidak bahagia? Melihat bahwa Yun Ce tidak bersemangat, tapi malah memiliki ekspresi tenang dan serius di wajahnya, Xia Yuanba bertanya dengan ragu. Yun Ce menggelengkan kepalanya, tersenyum tipis dan berkata, tidak, aku hanya tidak menyangka Qingyue menjadi begitu kuat. Hehe, aku juga tidak menyangka. Ucap Xia Yuanba mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan mata berbinar, jika ayah mendengar bahwa kakak telah menjadi begitu luar biasa, dia pasti akan sangat bahagia. Jika ibu mendengarnya, saat dia mengucapkan kata, ibu, suara Xia Yuanba sedikit melambat. Tatapannya sedikit gelap tak terkendali dan dia bergumam dengan suara rendah, dia pasti juga akan sangat senang. Yun Ce tidak menyadari kelainan di paruh terakhir kalimat Xia Yuanba, dia menenangkan diri dan bertanya dalam hatinya, Jasmine, hati kaca berlapis salju, dan 9 tubuh yang sangat indah, yang kamu bicarakan sebelumnya, apa sebenarnya itu? Dan bagaimana kamu bisa mengetahuinya?
Awalnya aku tidak memperhatikannya, tapi saat dia menggunakan 2 titik dari kekuatan aslinya barusan, dia tidak bisa lepas dari pandanganku. Namun, di tempat dengan tingkat kekuatan yang begitu rendah, mereka seharusnya tidak mengetahui konsep hati kaca berlapis salju, dan 9 tubuh yang sangat indah, termasuk dirinya. Paling-paling dia akan tahu bahwa dirinya berbeda dengan orang lain di beberapa tempat. Seseorang yang memiliki hati kaca berlapis salju, biasanya adalah orang suci tertinggi dan makhluk transenden di alam manapun. Sekalipun mereka adalah dewa, mereka tidak akan berani memprovokasinya, karena dikatakan bahwa seseorang yang memiliki hati kaca berlapis salju diberkati oleh surga, dan siapapun yang menyakitinya, akan menderita hukuman dari surga. Kata Jasmine menjelaskan dengan ringan. Alis Yunce berkedut beberapa kali, dan kemudian dia bertanya dengan lemah, baiklah, apakah kamu yakin dia benar-benar memiliki jenis, berkah surgawi yang kamu sebutkan di tubuhnya? Huff, tentu saja kamu tidak akan mempercayai hal semacam ini yang di luar pengetahuanmu. Aku tidak mau repot-repot menjelaskannya kepadamu. Lagi pula, hati kaca berlapis salju miliknya tidak akan bisa menjadi dewasa di benua semacam ini. Namun, 9 tubuh yang sangat indah, yang dia miliki, nada suara Jasmine tiba-tiba menjadi aneh. Yang terbaik adalah jika hal itu tidak diperhatikan oleh siapapun yang mengetahui konsep 9 tubuh yang sangat indah. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa untuk hidup damai dalam hidup ini. Hah? Kenapa? Ucap Yun Chen bertanya dengan bingung. Kata, indah, dalam, 9 tubuh indah misterius mengacu pada, dunia yang indah, artinya, ada, dunia kecil, di dalam tubuhnya. Tahukah kamu apa konsep ini? Artinya, dia bisa memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Selain itu, dengan sabuk hati kaca berlapis salju, dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Saya bahkan tidak akan terkejut sama sekali jika budidaya teknik awan beku miliknya saat ini lebih tinggi daripada milik Chu Yue-chan. Dari Jasmine, Yun Che tidak hanya melakukan kontak dengan satu demi satu keterampilan mistis yang luar biasa, tetapi dia juga terus mendengar beberapa konsep yang benar-benar asing dan bahkan terdengar sangat jauh dan ilusi. Kejutan yang dialami Yun Che kali ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan juga yang paling langsung, karena konsep yang benar-benar melanggar akal sehat ini, justru muncul pada nama istrinya. Xia Qingyue dan Xia Yuanba adalah anggota keluarga Xia yang telah berbisnis selama beberapa generasi. Ayah mereka Xia Hongyi adalah seorang pengusaha jujur yang sangat mementingkan integritas dan persahabatan. Jadi mengapa sepasang putra dan putri yang ia lahirkan, Xia Yuanba memiliki pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani, sementara Xia Qingyue juga memiliki hati kaca glasir, dan tubuh indah yang lebih misterius yang disebutkan oleh Jasmine. Jika penilaian Jasmine tidak salah, maka Xia Hongyi ini benar-benar diberkati oleh surga secara ekstrim. Menurut Jasmine, apakah itu pembuluh darah Kaisar Tirani, hati kaca glasir, atau tubuh indah, semuanya adalah keberadaan yang sangat langka. Dan ibu mereka, Yun Che tidak tahu apa-apa tentang ibu Xia Yuanba dan Xia Qingyue. Itu karena dia belum pernah bertemu dengannya, dan sepertinya dia telah meninggal dunia sejak mereka masih muda. Yun Che berjalan di sepanjang jalan di Villa Pedang Surgawi dan diam-diam memikirkan banyak hal. Tirai malam sudah mulai terbuka. Tidak banyak orang di luar, dan kadang-kadang dia bertemu dengan beberapa murid sekte. Mereka semua akan menghentikan langkah mereka dan memandangnya dari jauh dengan tatapan kagum. Yun Che tiba di depan halaman di mana Frozen Cloud Asgard berada. Pintu halaman terbuka lebar, namun bagian dalam dan luar halaman tampak seperti dua dunia. Di luar halaman, ada angin hangat, namun di dalam halaman, ada udara dingin yang menggigit, berhembus ke wajahnya dengan aliran udara. Sebelum Yun Che melangkah ke halaman, dia menarik napas dan berkata, Yun Che, murid istana dalam Blue Wind, ingin bertemu Peri Binchan, dan berharap secara pribadi berterima kasih atas penyelamatan baiknya hari ini. Partikel-partikel es berkibar, dan dengan sangat cepat, sosok anggun seperti peri muncul di hadapannya, dan dia sebenarnya adalah Xia Qingyue. Matanya yang indah berhenti sejenak di wajah Yun Che, dan berkata, Tuan Yun, jika Anda ingin melihat Senior Binchan, silakan kembali. Senior Binchan selalu menyukai kedamaian dan ketenangan, dan tidak pernah bersedia berinteraksi dengan orang di luar Frozen Cloud Asgard. Niat Anda, saya yakin Senior Binchan telah mendengarnya.
Yun Che memandangnya dan berkata dengan serius, King Yue istriku, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama memanggilku suami, yang lain memanggilku dengan namaku. Kamu adalah istriku yang sudah menikah secara sah, di mana kamu akan menemukan seorang istri memanggil suaminya, Tuan. Xia King Yue tidak marah sama sekali atas kata-kata Yun Che dan sedikit mengangguk, baiklah, King Yue akan memanggilmu Yun Che mulai sekarang. Sudut kiri bibir Yun Che bergerak sedikit. Dia menghela nafas ringan, dan berkata tanpa daya. Aku lebih berharap kamu seperti sebelumnya. Dulu, kamu selalu menatapku dengan dingin, tapi saat aku dengan sengaja menyinggungmu dengan kata-kataku, kamu masih akan mengungkapkan sedikit kemarahan, tapi sekarang, kamu selalu membosankan, sepertinya kamu telah berubah menjadi orang lain. Mata Xia King Yue sedikit menoleh dan dia berkata dengan lembut, teknik hati es Asgadku membuat hati seseorang menjadi tenang dan menghilangkan seseorang dari keinginannya. Sehubungan dengan kata-katamu sebelumnya, King Yue akan menganggapnya sebagai pujian. Menghilangkan satu dari keinginannya, apakah orang itu akan tetap menjadi manusia? Gumam Yun Che menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan, King Yue istriku, selamat telah mencapai 4 besar. Setelah pertandingan peringkat ini, kamu akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kata-kata seperti itu, akulah yang seharusnya mengatakannya padamu. Ucap Xia King Yue matanya menjadi sedikit rumit, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu bisa mencapai keadaan seperti itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kamu telah memberikan balasan yang paling kuat kepada orang-orang yang mengejekmu, meremehkanmu, dan bahkan mengusirmu dari rumahmu. Aku ingin melihat peri Bingcan. King Yue istriku, tolong bantu aku menyampaikan permintaanku padanya. Dia mungkin bersedia bertemu denganku. Kata Yun Che dengan sungguh-sungguh. Xia King Yue perlahan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Senior Bingcan pasti tidak akan bertemu denganmu. Silakan kembali. Pertandingan peringkat besok. King Yue, biarkan dia datang ke kamarku. Pada saat ini, sebuah suara yang samar-samar seperti kabut dan sedingin es, bergema dari arah yang tidak diketahui, dan perlahan-lahan jatuh ke telinga mereka berdua. Kilatan kejutan yang mendalam melintas di mata indah Xia King Yue, dan kemudian dia berkata, ya, guru senior. Yun Che, ikutlah denganku. Di bawah bimbingan Xia King Yue, Yun Che berdiri di depan pintu kamar yang terbuka, setelah sedikit ragu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Nafas sejuk mengalir ke wajah Yun Che. Di depan Yun Che, ada sosok peri yang cantik. Dia berdiri di depan jendela, bermandikan cahaya bulan terang yang masuk dari jendela. Jubah putihnya bersinar di bawah sinar bulan. Cahaya neon berkilauan di sepanjang daging bersalju di lehernya, dan bahkan lebih indah dari salju yang diterangi cahaya bulan. Yun Che tiba-tiba merasa seolah-olah dia baru saja melihat Dewi turun dari istana bulan, mau tak mau dia tertegun sejenak, lupa harus berkata apa. Chu Yue-chan tidak menoleh ke belakang, dan suaranya dingin, apakah kamu tahu mengapa aku ingin bertemu denganmu? Aku tahu. Ucap Yun Che kembali sadar dan menjawab dengan tenang, karena kamu ingin bertemu denganku, sama seperti betapa aku ingin bertemu denganmu lagi setelah berpisah denganmu saat itu. Omong kosong. Suara Chu Yue-chan dipenuhi dengan kemarahan yang dalam, alasan mengapa aku bertemu denganmu hanya untuk memberitahumu secara langsung bahwa dendam di antara kita telah terhapus ketika aku meninggalkan gurun kematian. Kita tidak lagi berhutang satu sama lain, dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Sebaiknya lupakan semua masa lalu di antara kita. Setelah hari ini, kita akan menjadi orang asing. Kata-kata Chu Yue-chan membuat Yun Che tertawa, jika kamu begitu bertekad untuk menghilangkan semua dendam padaku, lalu mengapa kamu datang ke Villa Pedang Surgawi secara langsung? Tadi hari, saat aku dalam masalah, kenapa kamu yang pertama keluar dan membantuku? Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dilakukan oleh peri Bingcan yang memiliki kepribadian dingin. Aku datang ke Villa Pedang Surgawi hanya untuk menggantikan Tuan Istana. Adapun aku menyelamatkanmu, itu karena aku tidak tahan dengan perilaku Fan Molly yang tidak tahu malu dan itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Chu Yue-chan dengan dingin. Kamu bisa berbohong padaku, tapi bisakah kamu berbohong pada dirimu sendiri? Ucap Yun Che tersenyum, jika kamu benar-benar bertekad dalam hatimu, mengapa kamu perlu menjelaskan kepadaku? Tanyakan pada dirimu sendiri, dalam kurun waktu ini, bukankah kamu selalu memiliki keinginan yang tidak terkendali untuk memikirkanku? Dorongan untuk memikirkan tentang setengah tahun yang kita habiskan bersama.
Alasan sebenarnya mengapa kamu datang ke Villa Pedang Surgawi kali ini, apakah benar-benar tidak untuk melihatku? Adapun alasan lainnya, itu hanyalah alasan yang kamu buat sendiri. Ucap Yun Che sambil berjalan menuju Chu Yue-chan. Awalnya aku berpikir bahwa sebelum aku menjadi cukup kuat, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Tapi ketika aku mengetahui bahwa kamu benar-benar datang ke Villa Pedang Surgawi, tahukah kamu betapa bahagianya aku? Karena aku sangat yakin bahwa kamu ada di sini untukku, karena kamu tahu bahwa aku akan mewakili keluarga Kekaisaran Blue Wind dalam kompetisi peringkat ini. Diam, jangan mendekat. Kata-kata Yun Che membuat Chu Yue-chan merasa bingung. Ketika dia merasakan langkah kaki Yun Che mendekat, jejak kepanikan melintas di wajahnya. Saat dia hendak berbalik, sepasang lengan dengan lembut namun kuat melingkari pinggangnya, memeluknya dari belakang. Pikiran Chu Yue-chan tiba-tiba menjadi bingung, dan seluruh tubuhnya membeku. Di telinganya, suara lembut Yun Che datang, "Aku tahu, mustahil bagimu untuk meninggalkan Frozen Cloud Asgard, dan bahkan lebih mustahil lagi bagimu untuk menerima dirimu sendiri. Aku tidak punya hak untuk memaksamu. Aku hanya berharap sebelum aku memiliki kemampuan untuk memimpinmu menerobos semua rintangan, kamu tidak akan lupa bahwa kamu bukan hanya Chu Yue-chan dari Frozen Cloud Asgard, tetapi juga peri kecil. Kamu adalah peri kecil yang hanya milikku. Bahkan jika kamu ingin melupakan identitasmu sebagai peri kecil, maka, kamulah yang mengambil keperjakaanku. Kamu tidak boleh berpikir untuk tidak bertanggung jawab dan bersiap untuk melupakannya sepenuhnya setelah selesai makan bukan." Beberapa perilaku Chu Yue-chan baru-baru ini penuh dengan keanehan. Bertemu dengan murid luar saat malam tiba bahkan lebih mustahil sebelumnya. Xia King Yue, yang membawa Yun Che ke pintu kamar Chu Yue-chan, memandangi cahaya yang berkedip-kedip di ruangan itu, dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Pada saat ini, pintu yang tidak terkunci tiba-tiba terbuka, atau tepatnya, dibuka dengan tergesa-gesa. Tubuh Yun Che langsung terbalik dan terbang keluar karena beban udara dingin. Meskipun dia hampir tidak bisa berdiri diam ketika dia mendarat, dia masih terlihat sangat gugup, dia sangat malu hingga pintu yang dibuka dengan tergesa-gesa juga terbanting hingga tertutup saat dia mendarat. "Apakah kamu telah membuat marah guru senior?" Ucap Xia King Yue memalingkan matanya yang indah dan melihat ekspresi malunya dengan geli. "Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu memberiku 10.000 keberanian, aku tidak akan berani membuatnya marah." Ucap Yun Che berkata dengan serius, "Peribincanlah yang dengan baik hati mengirimku keluar setelah menerima ucapan terima kasihku." "Begitukah?" Ucap Xia King Yue menatap wajahnya sejenak, jelas tidak mempercayai kata-kata Yun Che, dan dia berkata dengan lembut, "Tujuanmu telah tercapai. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Di turnamen pemeringkatan besok, kamu akan menghadapi Ling Jie. Guru telah memberitahuku bahwa, meskipun Ling Jie masih muda, tidak terlihat cerdas sedikit pun, dan mengungkapkan perasaannya dengan bebas, dia sebenarnya adalah seorang jenius mutlak yang bakatnya bahkan melampaui Ling Yun. Dalam duel besok, kamu harus berhati-hati." "Baiklah, terima kasih sudah mengingatkanku. Sebagai perbandingan, lawanmu besok benar-benar sulit." Kata Yun Che berhenti sejenak dan tiba-tiba berkata, "King Yue istriku, pernahkah kamu mendengar tentang hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah?" "Apa? Hati kaca berlapis salju, 9 tubuh indah yang misterius?" Gumam Xia King Yue, alisnya sedikit menyempit karena bingung, lalu dia menggelengkan kepalanya. King Yue belum pernah mendengarnya. Melihat reaksi Xia King Yue, jelas bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh indah yang misterius. Yun Che segera berkata, "Oh, tidak apa-apa. Selamat tinggal." Saat dia berbalik untuk pergi, Yun Che tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang. "Pertempuran besok antara kamu dan Ling Yun, kuharap orang yang menang bukanlah Ling Yun, tapi kamu. Kalau begitu, di pertarungan terakhir, lawanmu adalah..." "Itu aku." Beberapa kalimat pendek, namun penuh arogansi dan rasa percaya diri yang tidak perlu diragukan lagi. Seolah-olah pertandingan besok melawan Ling Jie sudah ditentukan di matanya. Melihat kepergian Yun Che, Xia King Yue terdiam beberapa saat, dan kemudian berbisik pada dirinya sendiri, apa yang dia alami dalam waktu kurang dari 2 tahun. Pada saat yang sama, di tempat lain di Villa Pedang Surgawi, Ling Kun, sebagai salah satu eksekutif dari wilayah Pedang Surgawi yang perkasa, statusnya hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah ke bawah di wilayah Pedang Surgawi yang perkasa. Namun,
Di Kekaisaran Angin Biru, statusnya, dan kekuatannya, sudah cukup untuk menakuti dan dihormati oleh semua sekte besar. Tak satu pun dari mereka yang berani menyinggung atau tidak menaatinya sedikitpun. Di ruangan yang remang-remang, dia mengambil sepotong biru batu giok ungu muncul. Ini adalah batu giok pemancar suara yang sangat langka dan istimewa. Dengan masukan energi yang sangat besar, giok transmisi suara biru ungu memancarkan cahaya redup, dan susunan transmisi suara yang terkandung di dalamnya juga berputar dengan cepat. Tuan Muda Istana, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih ingat lelaki tua sepele ini? Ucap Lincoln menyipitkan matanya dan berbisik ke giok transmisi suara. Ling Senior, Lincoln dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Sekarang hal ini sudah jarang terjadi. Sepertinya, kamu punya sesuatu yang menarik untuk didiskusikan dengan Tuan Muda ini. Itu benar, ucap Lincoln berkata perlahan, saya ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Muda Istana. Saya yakin Tuan Muda Istana akan sangat tertarik dengan kesepakatan ini. Oh, katakan padaku. Haha, kudengar Tuan Muda Istana telah mencari seorang wanita dengan 9 tubuh indah misterius selama bertahun-tahun, dan aku telah bertemu dengan wanita yang begitu aneh. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Istana tertarik. Apa? Suara yang awalnya setenang asap tiba-tiba menjadi mendesak, dan kemudian terdiam lagi. Penglihatan Senior Ling. Tentu saja aku tidak akan meragukannya, tetapi karena itu adalah 9 tubuh indah yang misterius yang jarang muncul dalam 10.000 tahun, mengapa Senior Ling tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, atau memberikannya kepada guru suci wilayah pedang surgawi perkasa. Orang tua ini mengetahui statusnya sendiri, saya benar-benar tidak memiliki cukup nyali untuk menikmati 9 tubuh yang sangat indah ini. Jika saya menawarkannya kepada guru suci, saya hanya akan dapat menukarnya dengan apa yang disebut pahala. Tetapi jika saya menawarkannya kepada Tuan Muda Istana, saya yakin, dengan keberanian Tuan Muda Istana dan ya, orang tua ini pasti akan menerima lebih banyak manfaat. Hahaha, Senior Ling benar-benar orang yang pintar, dan saya hanya suka berbicara dengan orang pintar. Tampaknya menyerahkan giok transmisi suara kepada Senior Ling adalah keputusan saya yang paling bijaksana. Apapun manfaat yang diinginkan Senior Ling, silakan ungkapkan. Jika itu adalah 9 tubuh indah misterius yang asli, tidak peduli apa yang diinginkan Senior Ling, itu tidak akan pernah berlebihan. Sudah kuduga, Tuan Muda Istana sangat berterus terang. Lincoln tertawa, orang tua ini hanya menginginkan satu hal, 1.500 gram kristal ilahi berurat ungu. Oke, dalam 2 tahun, saya akan menyiapkan 3 kilogram kristal ilahi berurat ungu. Saya berharap saat itu, Senior Ling tidak akan pernah mengecewakan saya. Tuan Muda Istana, jangan khawatir. Kecuali saya bosan hidup, saya pasti tidak akan berani menipu Tuan Muda Istana sedikitpun. Kalau begitu, saya tunggu saja kabar baik dari Tuan Muda Istana. Cahaya dari batu giok pemancar suara menghilang, dan Lincoln mengangkat kepalanya, tertawa diam-diam, dan berkata dengan suara rendah, karakteristik aura energi dalam gadis itu persis sama dengan yang tercatat di buku rahasia tentang 9 tubuh indah yang misterius. Aku tidak menyangka ini akan sesederhana itu. Tanah ini benar-benar melahirkan tubuh dewa seperti itu, surga benar-benar membantuku. Hari ini, adalah hari ke-10 turnamen pemeringkatan. Di pagi hari, sebelum fajar, pertandingan peringkat ke-5 hingga ke-8 sudah berlangsung di arena Wacana Pedang. Meskipun mereka yang berpartisipasi dalam pertandingan tersebut adalah yang kalah di perempat final kemarin, Ling Feiyu, Sui Wushuang, Xiao Kuanglei, dan Fen Juebi, memasuki perempat final telah membuat mereka benar-benar layak menjadi talenta puncak generasi muda. Meskipun Xiao Kuanglei dipukul oleh Xia Qingyue sebanyak 33 kali kemarin, semuanya merupakan luka yang sangat dangkal. Dia terjatuh di tempat hanya karena meridiannya membeku. Hari ini, pada dasarnya dia baik-baik saja. Namun, Fen Juebi, karena esensi darah penghancuran dirinya dan luka berat yang dideritanya setelah melakukan serangan diam-diam terhadap Yun Che, dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan hari ini untuk memperebutkan tempat ke-5 hingga ke-8. Karena absennya Fen Juebi, 4 pertandingan semula menjadi 3. Pada perlawanan pertama, Sui Wushuang mengalahkan Xiao Kuanglei. Di pertandingan kedua, Sui Wushuang mengalahkan Ling Feiyu dengan susah payah. Pada pertandingan ketiga, Ling Feiyu mengalahkan Xiao Kuanglei. Pada titik ini, Sui Wushuang berada di peringkat ke-5 secara individu,
Ling Feiyu berada di peringkat ke-6 secara individu, Xiao Kuanglei berada di peringkat ke-7 secara individu, dan Fen Juebi berada di peringkat ke-8 secara individu. Ini adalah pertama kalinya peringkat kekuatan Sekte Xiao dan Klan Surga Terbakar diputuskan sedini ini. Sekte Xiao berada di posisi ke-4 dan Klan Surga Terbakar berada di posisi ke-5, menjadikannya pertama kalinya mereka keluar dari 4 besar dalam beberapa ratus tahun. Alasan mendasarnya adalah kemunculan Yun Ce, seekor kuda super hitam. Langit dipenuhi awan putih, dan waktu baru menunjukkan pukul 9 ketika pertarungan perebutan peringkat ke-5 hingga ke-8 berakhir. Cahaya pagi agak lemah, tetapi minat semua orang di sekitar arena wacana pedang berada pada titik yang lebih tinggi, karena semifinal kompetisi peringkat akhirnya tiba. Yun Ce berdiri di arena wacana pedang lebih awal, dan kemudian Ling Jie berjalan perlahan, berdiri di depan Yun Ce 20 kaki jauhnya, dan menyapanya dengan senyum lucu, "Hehe, bos, selamat pagi." Suara Ling Jie tidak nyaring, tapi cukup untuk didengar Ling Wugao. Dia baru saja akan mengumumkan nama dan kekuatan kedua belah pihak ketika dia tiba-tiba mendengar Ling Jie memanggil Yun Ce, seluruh tubuhnya gemetar, kakinya lemas, dan dia hampir berlutut di tanah dengan lutut terangkat. "Oh, kamu masih tahu bagaimana memanggilku bos? Kupikir kamu tidak mengakuinya," ucap Yun Ce menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ling Jie mengangkat hidungnya dan berkata dengan semangat tinggi, "Saya, Ling Jie, adalah pria sejati. Setiap kata yang kuucapkan membawa beban yang sangat besar sehingga tidak mungkin aku akan menarik kembali kesepakatan itu. Hanya pengecut yang akan menarik kembali kata-katanya." "Benarkah?" ucap Yun Ce meliriknya dengan jijik, "Aku sudah tinggal di villa selama lebih dari 10 hari, tetapi kamu, adik laki-laki, sebenarnya tidak pernah datang mengunjungiku sekalipun. Kamu tidak pandai menjadi adik bukan?" Ling Jie melotot, dan berkata dengan suara rendah, Aku ingin pergi, tapi kakak tertuaku bilang itu akan berdampak buruk. Itu benar-benar bukan salahku." Mengetahui bahwa dia salah, dia segera mengganti topik pembicaraan, mengangkat kepalanya dan berkata, "Tetapi bos, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Ketika orang-orang itu menertawakanmu, aku tahu kamu pasti akan membuat mereka menyesal." "Hehe, sudah kuduga, aku tidak kecewa. Seperti yang diharapkan Jie, bisakah orang yang membuatku harus mengaku kalah dan menjadi adik adalah orang biasa? Tapi aku tidak pernah menyangka kalau bos akan benar-benar mencapai semifinal dan menghadapiku. Ini adalah kesempatan bagus. Jika kamu ingin aku, Ling Jie, menjadi adikmu dengan sukarela, kalahkan aku di panggung diskusi pedang ini dengan seluruh kekuatanku. Jika kamu mengalahkanku, kamu akan menjadi bosku mulai sekarang. Jika kamu kalah, ya, aku mungkin mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai adikku." Yun Ce mengangguk langsung, dan matanya menjadi serius, "Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu, tentu saja aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi bosmu. Dalam hal ini, gunakan pedangmu dan biarkan aku melihat kekuatan sejati milikmu." Tangan Ling Jie dengan lembut membelai sekali dan kotak pedang giok putih terbuka. Dengan kilatan cahaya oranye, pedang tipis yang seluruhnya berwarna oranye dan panjang sekitar 5 kaki 5 inci terbang ke tangan Ling Jie. Saat pedang oranye itu menyentuh tanah, tiba-tiba pedang itu mengeluarkan seruan pedang yang tersisa dan kekuatan pedangnya juga diam-diam memenuhi udara. Kekuatan pedang itu tidak ganas dan tidak agresif, tetapi memiliki daya tembus yang sangat luar biasa. Hanya dalam 2 tarikan napas, seluruh arena wacana pedang tertutup sepenuhnya. Semua orang yang duduk di tepi arena merasakan kekuatan pedang yang lembut diam-diam menyelimuti mereka, menyebabkan hati dan mata mereka tertarik secara tak terduga, tanpa sadar memusatkan perhatian pada tubuh pedang oranye. Jika seseorang memeriksa pedangnya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ruang kecil di sekitar pedang oranye itu perlahan terdistorsi. Kekuatan pedang macam apa ini? Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Tunggu. Pedang berwarna oranye, mungkinkah? Pedang Tianyang. Benar, itu memang pedang Tianyang, salah satu dari 3 pedang ilahi Tianxuan di pedang surgawi. Dikatakan bahwa Ling Yun menaklukkan pedang Tianyang ketika dia berusia 17 tahun. Dia baru berusia 16 tahun, dan dia menaklukkan pedang Tianyang. Villa pedang surgawi benar-benar penuh dengan orang-orang jenius. Ling Yun sudah luar biasa. Aku tidak menyangka Ling Jie akan menjadi lebih baik lagi. Bagi Ling Yuefeng memiliki 2 putra seperti itu, sudah cukup baginya untuk menjalani kehidupan yang nyaman.
Sepertinya dalam pertempuran ini, pada dasarnya mustahil bagi Yun Ce untuk mengalahkan Ling Jie yang bisa mengendalikan pedang Tianyang. Yun Ce belum pernah mendengar tentang pedang Tianyang, tetapi ketika pedang Tianyang terungkap, Yun Ce merasakan kekuatan pedangnya yang luar biasa dan menakjubkan. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan komentar yang sangat terkejut, yang juga membuatnya semakin memahami hal ini. Pedang itu luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang Tianxuan yang terkenal di dunia. Dalam pertandingan peringkat ini, senjata misterius surgawi akhirnya muncul untuk pertama kalinya. Dengan pedang Tianyang di tangannya, seluruh aura Ling Jie tiba-tiba berubah, dia sepertinya telah berubah menjadi pedang, dengan aura pedang yang bermartabat bergerak ke seluruh tubuhnya, dan tidak ada lagi jejak tawa atau gangguan di matanya, ia melepaskan cahaya dingin yang tajam seperti pedang tajam. Yun Ce mundur setengah langkah, melambaikan tangan kanannya, dan pedang kolosal yang tebal dan tak bertepi jatuh dari langit, berdiri di depannya dengan keras, dan setengah dari pedang itu tenggelam jauh ke dalam tanah. Yun Ce menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya, dan dengan sedikit tenaga, pedang kolosal itu melesat di antara puing-puing yang beterbangan, dan auranya yang setebal dan mendominasi seperti gunung langsung menuju ke arah Ling Jie. Tapi bagaimanapun juga, pedang kolosal hanyalah senjata misterius duniawi, dan ada kesenjangan alam dan level antara pedang itu dan pedang Tianyang. Aura sombongnya tidak banyak menekan momentum pedang Tianyang, tetapi ditekan oleh energi pedang lembut dari pedang Tianyang. Perbedaan antara senjata surgawi dan senjata duniawi seperti baja halus versus rumput. Dalam hal senjata, Yun Ce berada pada posisi yang sangat dirugikan. Tapi momentumnya tidak lemah sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya yang berat dan angin menderu kencang. Pertandingan pertama semifinal, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind versus Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi, pertandingan dimulai. Suara ruang yang terkoyak sangat keras. Energi pedang Tianyang di tangan Ling Jie menyapu udara, dan bahkan permukaan keras arena wacana pedang langsung terbelah seperti tahu. 300 meter jauhnya, kekuatan dahsyat yang tajam datang ke seluruh penonton, menyusup ke lubuk hati mereka, dan membuat punggung hampir semua orang merinding. Seolah-olah cahaya pedang oranye yang sangat dingin dan niat pedang itu menempel di punggung mereka. Begitu Ling Jie mengambil tindakan, dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Menghadapi energi pedang yang menyapu, Yun Ce memegang pedang dengan kedua tangan dan mengaktifkan panduan Dewa Penjara Serigala Surgawi, energi dalam di seluruh tubuhnya meledak. Bersamaan dengan suara ledakan yang rendah dan dalam, pedang kolosal menyambut energi pedang Tianyang dengan satu serangan. Kekuatan tajam dan tirani saling bertabrakan. Badai energi hitam yang menakutkan dilepaskan secara sembarangan, penghalang energi hitam bergetar hebat, dan batu platform di bawah kedua pria itu langsung pecah dengan retakan seperti jaring laba-laba. Energi pedang berwarna oranye samar itu tak henti-hentinya menghancurkan, menciptakan retakan, karena badai angin kencang dari pedang berat itu juga dengan cepat merobek tanah. Sepanjang hiruk-pikuk percampuran kekuatan, tatapan kedua orang itu bertabrakan, yang satu setajam ujung pedang, sementara yang lain memiliki keagungan dan ketenangan gunung. Tabrakan pedang mengejutkan hati mereka pada saat yang sama. Para penonton di tepi arena membuka mata lebar-lebar dan merasa ngeri. Kekuatan pedang dan niat yang dikeluarkan oleh Ling Jie, ditambah dengan pedang Tianyang dengan kekuatan Tianxuan, kehebatan pedang ini melampaui semua yang terjadi di perempat final kemarin. Tidak hanya para praktisi muda, tetapi juga para tetua yang melihat pemandangan ini juga sangat tersentuh. Dia tidak hanya menaklukkan pedang Tianyang, dia juga mengerahkan setidaknya 60% kekuatan pedang Tianyang. Suara Xiao Juetian dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam, prestasi masa depan anak ini pasti akan jauh melampaui pencapaian Ling Yun. Mata Xiao Juetian beralih ke Yun Ce, dan pedang Ling Jie membuatnya terpana. Dan dengan pedang Profound Bumi, Yun Ce benar-benar menangkap pedang yang dilepaskan Ling Jie dengan pedang Profound Surgawi, membuatnya benar-benar bingung. Dia tidak tahu kata-kata apa yang bisa dia gunakan untuk mengevaluasi dirinya. Kedua kekuatan itu meledak pada saat yang sama, dan kedua orang itu juga terlempar mundur akibat benturan tersebut. Kaki belakang Ling Jie sedikit menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak maju, secepat hantu yang berkedip, dan pedang Tianyang di tangannya telah kehilangan kehadirannya, seolah-olah telah menghilang ke udara. Sangat cepat, gumam Yun Ce sedikit terkejut. Kecepatan tubuh dan kecepatan pedang Ling Jie jauh melebihi ekspektasinya,
sampai-sampai matanya pun tidak bisa menangkapnya. Yun Ce berhenti mencoba menangkap bayangan pedang Ling Jie. Dengan gelombang kekuatan yang sangat besar, pedang kolosal diayunkan ke depan dengan liar. Mengikuti lengkungan ayunan pedang berat, seberkas cahaya pedang hancur satu demi satu, dan pedang berat itu menyapu sosok Ling Jie, namun itu hanya bisa menyentuh bayangan yang memudar. Di saat yang sama, perasaan dingin datang dari belakang lehernya. Energi pedang oranye menghantam seperti kilat, menggambar tanda hitam di angkasa dan memotong bayangan Yun Ce menjadi dua bagian. Tubuh asli Yun Ce muncul kembali 10 meter jauhnya, dan dia membalas dengan serangan balik. Badai angin yang mengamuk dari pedang berat dan energi pedang Ling Jie terkonsentrasi dengan kuat dan jatuh. Penghalang kekuatan misterius bergetar hebat, dan badai yang disebabkan oleh pedang berat menyebabkan badai yang bertahan lama bergulung di tengah arena wacana pedang. Semakin banyak jurang dan retakan di bawah kaki mereka, dan pecahan-pecahan arena yang rusak terangkat oleh badai angin, melesat ke segala arah seperti anak panah. Pedang berat itu diayunkan berkali-kali, dan cahaya pedang oranye hancur berkeping-keping. Namun, meskipun kecepatan Ling Jie mencengangkan, pedang itu tidak pernah menyentuh sudut bajunya. Tampaknya keduanya menemui jalan buntu. Meskipun Ling Jie tampak mengambil inisiatif, dia sebenarnya terus-menerus mengeluh di dalam hatinya. Di matanya, kecepatan Yun Ce mengayunkan pedang beratnya tidak secepat itu. Waktu yang dia habiskan untuk mengayun sekali, sudah cukup baginya untuk mengayun selusin kali. Tapi bahkan selusin serangan ini, bisa sepenuhnya digagalkan oleh satu serangan dari Yun Ce. Kekuatan dari satu serangan ofensif Yun Ce hanya bisa dibatalkan oleh selusin serangannya, yang hanya bisa dia lakukan setelah dengan cepat mundur ke jarak tertentu. Jika dia tidak menjauh dari tempat aslinya selama serangan balik, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa memblokirnya, bahkan ketika dia memegang pedang Tianyang di tangannya. Dan setiap kali dia mengira dia akhirnya mendapatkan cukup peluang, bayangan Yun Ce lah yang menusuknya, dan serangan balik Yun Ce berikutnya akan menempatkannya dalam bahaya. Dia sama sekali tidak berani menghadapi Yun Ce secara langsung. Meskipun dia yakin bisa membuat lubang transparan di tubuh Yun Ce, jika dia terkena pedang Yun Ce, akan mudah kehilangan separuh hidupnya. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membuat Ling Jie sangat tidak nyaman. Karena sebelum Yun Ce, dia belum pernah bertemu lawan yang menggunakan pedang berat tersebut. Pedang Tianyang dan pedang kolosal bersentuhan sebentar, dan kemudian dengan dampak pedang kolosal, Ling Jie melompat jauh. Ketika dia mendarat, pedang Tianyang menunjuk ke atas, dan teriakan keras keluar dari mulut Ling Jie, formasi pedang perkasa surgawi, bintang-bintang berada dalam kekacauan. Pedang Tianyang terbang keluar, bersinar terang dalam penerbangan. Kemudian, cahaya dengan cepat menyebar seperti ilusi, dan tersebar menjadi selusin pedang Tianyang yang tampak persis sama. Segera setelah itu, menjadi beberapa puluh eksemplar hingga menjadi lebih dari 100 eksemplar. 100 atau lebih pedang Tianyang seperti meteorit kacau dengan lintasan berbeda, dan itu terbang ke arah Yun Ce dari segala arah. Pedang Tianyang ini bukan sekadar ilusi, karena setiap pedang membawa aura pedang yang sangat tajam. Formasi pedang yang luar biasa dan aneh ini membuat banyak praktisi muda menjadi pucat saat itu juga. Alis Yun Ce sedikit berkerut, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat pedang berat itu ke atas, dan semua energi gelapnya meledak dengan ganas di pedang berat itu seperti gunung berapi yang menembus blokade. Bulan jatuh dan bintang tenggelam. Pedang berat gelap itu mengangkat bulan hitam raksasa, seperti lubang hitam tak berdasar, menelan meteor kacau yang terbang ke arahnya. Di bawah kekuatan badai yang dahsyat, garis-garis siluet pedang yang mengandung kekuatan pedang profound surgawi seperti es yang rapuh karena mudah pecah satu demi satu. Setelah difusi, mereka sekali lagi dihancurkan oleh kekuatan badai, dan kemudian berubah menjadi partikel bubuk. Tapi dalam sekejap mata, formasi pedang kacau yang awalnya menakutkan dihancurkan bahkan tanpa menyentuh setengah dari rambut Yun Ce. Semua bayangan pedang menghilang dalam waktu kurang dari 2 napas, hanya menyisakan pedang Tianyang terlempar dari kejauhan dan terbang kembali ke tangan Ling Jie. Apa? Gumam Ling Yun, alisnya tiba-tiba tenggelam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Semua orang di sekitar tercengang. Formasi pedang yang terlihat begitu menakutkan itu, benar-benar rusak. Di atas arena, Ling Jie telah melompat tinggi dan menangkap pedang Tianyang yang jatuh. Di udara, dia membalikkan tubuhnya dan cahaya pedang menyala.
Seluruh tubuhnya sepertinya terintegrasi sepenuhnya ke dalam cahaya pedang. Dia tiba di depan Yun Ce dalam sekejap. Teknik pedang instan terhebat Villa Pedang Surgawi. Pedang cahaya dan guntur. Seni bintang surgawi kekacauan yang dieksekusi beberapa saat yang lalu hanyalah setengah kepura-puraan. Ini adalah pukulan mematikan Ling Jie yang sebenarnya yang siap menyerang. Kecepatan Ling Jie saat ini berada di luar jangkauan reaksi Yun Ce. Dalam sekejap mata, pedang Tianyang telah menusuk di depan tubuh Yun Ce, sehingga dia tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya untuk melawan, atau mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang. Dalam kilatan petir, Yun Ce langsung menghilangkan semua pikiran untuk menghindar dan melawan. Pedang berat di tangannya tidak memiliki naluri sedikit pun untuk mundur, melainkan meluncur ke depan tanpa ragu-ragu. Dengan suara lembut, pedang Tianyang dengan mudah membelah pertahanan energi mendalam pelindung Yun Ce dan menusuk bahu kirinya saat panah berdarah menyembur keluar. Pukulan terakhir Ling Jie sukses, jadi dia seharusnya bahagia, namun raut wajahnya tiba-tiba berubah tepat pada saat ini, karena pedang Tianyang miliknya menembus pertahanan energi pelindung yang dalam, menembus daging, menembus ke dalam tulang, lalu menusuk ke sebuah besi dalam berumur 10.000 tahun yang sangat keras dan tak tertandingi, dan kemudian tidak mampu maju 1 inci pun ke depan. Belum lagi itu tidak membuat lubang transparan di tubuh Yun Ce, itu hanya menembus kurang dari setengah inci. Kejutan yang dialami Ling Jie bukanlah masalah kecil. Pada saat ini, pedang berat Yun Ce juga mengayun ke arahnya. Dimanapun pedang berat itu bersentuhan, aliran udara meledak dengan liar. Ling Jie dengan cepat menyarungkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya dan mundur dengan keras. Di saat yang sama, dia terus-menerus mengayunkan beberapa energi pedang untuk melawan, namun meski begitu, dia masih tersapu oleh badai kekuatan dari pedang yang berat. Kekuatan kekerasan membuat dia mati lemas dan organ dalamnya terguncang dengan keras. Ling Jie tersandung ke tanah dan mundur beberapa langkah sebelum nyaris mendapatkan kembali keseimbangannya. Jejak darah perlahan keluar dari sudut mulutnya. Di area tempat duduk Villa Pedang Surgawi, Ling Yun mengerutkan alisnya. Lalu, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Jie kecil, ambil pedang ini." Di tengah raungan Ling Yun, pedang tipis dengan cahaya hijau aneh di sekujur tubuhnya terbang dari tangannya, langsung melewati jarak 100 kaki seperti meteor, menembus penghalang energi yang dalam tanpa halangan apapun. Ling Jie menangkapnya di tangannya. Setelah mengambil pedang hijau ke tangannya, kedua pedang itu tiba-tiba tampak menjadi spiritual, dan mereka mengeluarkan suara pedang yang bersemangat pada saat yang bersamaan. Saat pancaran warna oranye dan cian menambah keindahan dan kilau satu sama lain, keduanya menjadi semakin intens. Yang semakin intensif seiring dengan itu, adalah dua gelombang energi pedang yang bergerak dan melonjak, sementara juga bergabung menjadi satu di tengah-tengah kekacauan tersebut. Ini adalah pedang Yuan Surgawi milik kakak. Gumam Ling Jie memegang pedang hijau di satu tangan dan pedang oranye di tangan lainnya. Kedua pedang itu tampaknya telah melepaskan semua kebanggaan mereka pada saat ini, dan bahkan memberinya perasaan bahwa mereka terhubung melalui darah. Sambil memegang kedua pedang di tangannya, Ling Jie perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada kekanak-kanakan atau kegembiraan yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak berusia 16 tahun. Bahkan ketajaman sebelumnya semuanya telah lenyap. Hah! Yun Ce sedikit mengernyit, merasa waspada di dalam hatinya. Karena Ling Jie di depannya, perubahan besar tiba-tiba terjadi pada auranya. Perubahan ini bukan datang dari dirinya sendiri, tapi dari dua pedang di tangannya.